Sedangkan di Jepang, campuran bensin dan 10% etanol digunakan untuk menggantikan bensin di seluruh Jepang. Beruntung Indonesia pun meniru upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Bahkan tahun 2010 Indonesia menargetkan bahan bakar nabati menggantikan 10% konsumsi bahan bakar konvensional. Sebelum lanjut nonton video ini, pastikan Anda sudah menyeduh segelas kopi, ditambah sebatang rokok, dan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Apa itu biosolar B20? Bahan bakar mesin diesel di Indonesia lebih dikenal dengan nama solar. Padahal ada bahan bakar lainnya yang diberi nama Deslite dan Pertadex yang dirilis oleh Pertamina. Semua bahan bakar ini merupakan hasil penyulingan dari minyak bumi dengan kode B0. Pemerintah kini mulai menggalakkan penggunaan campuran minyak nabati ke dalam solar agar bisa menghemat devisa negara. Apalagi kelapa sawit sebagai sumber minyak nabati cukup berlimpah di Indonesia. Nah, minyak nabati inilah yang disebut dengan B100. Jadi, bahan bakar diesel B20 ini merupakan penggabungan antara solar B0 sebanyak 80% dengan minyak kelapa sawit atau sering disebut B100 sebanyak 20%. Jadilah namanya biosolar. Terus apa perbedaan biosolar dengan solar? Berikut adalah penjelasan. Perbedaan antara solar dengan biosolar adalah solar atau B0 memiliki CN48, sedangkan B100 mencapai CN51 dengan komposisi B0 20% dan B100 80%. Otomatis, CN dari biosolar hanya sedikit lebih baik dari solar. Tapi, angka CN yang lebih tinggi pada B20 tidak serta-merta membuat performa mesin meningkat, mengingat nilai kalori yang dimiliki B20 sedikit lebih rendah dari B0 alias solar. Secara teoritis, dengan selisih hanya 1,9%, otomatis hal ini tidak akan berimbas terlampau banyak terhadap penurunan performa mesin. Lantaran kelapa sawit merupakan minyak nabati, otomatis B100 tentu tidak mengandung sulfur seperti hasil dari minyak bumi. Tak heran jika pihak Lemigas mengklaim bahwa B20 memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah hingga 1500 ppm ketimbang solar yang mencapai 2500 ppm. Padahal, untuk memenuhi standar emisi Euro 4, kandungan sulfur di bahan bakar tidak boleh melebihi 50 ppm. Artinya, masih sangat jauh dari batas aman untuk digunakan oleh mesin-mesin standar emisi Euro 4. Lantaran kandungan sulfur akan menyumbat injektor. Sisi positifnya, kemampuan untuk membersihkan sistem bahan bakar dari biosolar cukup baik. Tapi hal ini membuat pemilik mobil perlu lebih sering memperhatikan kondisi filter dan bahan bakar yang sering disebut dengan filter solar akibat B20 yang mampu mengikat beragam kotoran di dalam tangki sehingga filter lebih cepat tersumbat. Efek negatif dari kemampuan membersihkan biosolar juga berimbas pada usia pakai pelumas mesin. Dengan kata lain, lapisan film di dinding silinder lebih cepat rusak sehingga usia pakai pelumas pun menjadi lebih singkat. Untuk itulah diperlukan pelumas khusus agar usia pakainya tetap optimal meski mesin mengkonsumsi biosolar. Sifat minyak nabati higrokopis atau menyerap air pun turut menjadi perhatian para penggunanya. Jika mobil memiliki rutinitas padat alias setiap hari digunakan, penggunaan biosolar tidak memiliki efek samping, kecuali jika pemilik hendak menyimpan mobilnya dalam waktu lama. Tidak ada salahnya untuk menggunakan bahan bakar B0 seperti Deslite dan Pertadex, mengingat solar B0 sudah tidak ada lagi dipasarkan. Tahun 2020, harga minyak di pasaran semakin meningkat saja ya. Hal ini tentu akan berdampak secara signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang sangat sensitif tentunya semakin meningkatnya angka kemiskinan. Saya juga masih heran, kenapa pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dengan alasan penyelamatan anggaran pendapatan dan belanja negara. Padahal, anggaran negara itu sudah sangat besar. Kok mesti ada yang diselamatkan?
Mestinya dibagi-bagi dong kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Umpamanya saja rakyat atau warga miskin yang amat membutuhkan uluran tangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain kenaikan BBM memicu krisis sosial, ternyata penggunaan BBM juga mengakibatkan fenomena krisis lingkungan loh teman-teman. Betapa tidak, pembakaran BBM selain menghasilkan energi juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, dan metana, sehingga menyebabkan bertambahnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Bertambahnya konsentrasi gas-gas ini tentu akan menyebabkan fenomena pemanasan global atau global warming yang sudah menjadi isu lingkungan baik ranah nasional maupun ranah internasional. Dalam rangka mengatasi permasalahan bahan bakar ini, kita perlu mencari sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbarui, tersedia berlimpah di alam, ramah lingkungan, dan relatif murah dalam pengolahannya. Oleh karena itu, banyak negara sekarang mulai mengembangkan sumber energi alternatif, salah satunya adalah pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif pengganti BBM. Kebijakan tersebut walaupun menekankan pada penggunaan batu bara dan gas sebagai pengganti BBM, juga menetapkan sumber daya yang dapat diperbarui seperti bahan bakar nabati. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan perhatian serius untuk pengembangan biofuel dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 25 Januari tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Apakah teman-teman masih ingat dengan bioetanol? Bahan bakar etanol atau etil alkohol dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol dengan penggunaan sebagai bahan bakar. Etanol seringkali dijadikan bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel. Produksi etanol di dunia untuk bahan bakar transportasi meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun. Dari 17 miliar liter pada tahun 2000 menjadi 52 miliar liter pada tahun 2007. Dari tahun 2007 ke 2008, komposisi etanol pada bahan bakar bensin di dunia telah meningkat dari 3,7% menjadi 5,4%. Pada tahun 2010, produksi etanol di dunia mencapai angka 22,95 miliar galon as atau 86,9 miliar liter. Dengan Amerika Serikat sendiri memproduksi 13,2 miliar galon as atau 57,5%, dan etanol mempunyai nilai ekuivalensi galon bensin sebesar 1.500 galon as. Dia adalah bahan bakar nabati yang sangat berpotensi dalam mengatasi kelangkaan premium atau bensin. Negara-negara seperti Brazil, Jepang, Amerika, dan beberapa negara lainnya telah mempersiapkan sedemikian rupa dalam mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak, khususnya bensin, menjadi bioetanol. Brazil fokus dengan serius memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin sejak terjadinya krisis minyak pada era 1970-an untuk keperluan kendaraan bermotor dengan tingkat penggunaan etanol mencapai 40% secara nasional. Bahan baku yang digunakan sebagai penghasil bioetanol di negara tersebut adalah tebu. Di Amerika, diketahui bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan di Jepang, campuran bensin dan 10% etanol digunakan untuk menggantikan bensin di seluruh Jepang. Beruntung Indonesia pun meniru upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Bahkan tahun 2010 Indonesia menargetkan bahan bakar nabati menggantikan 10% konsumsi bahan bakar konvensional. Bahan yang digunakan untuk produksi bioetanol secara komersil saat ini adalah tebu, singkong, jagung, dan air aren. Bahan bakar ini merupakan produk pertanian yang melimpah di Indonesia. Tebu dan air aren menghasilkan gula, sedangkan singkong dan jagung menghasilkan karbohidrat. Keempat jenis bahan bakar tersebut menjadi bahan yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan bioetanol secara komersil, harganya terjangkau. Diketahui, pembakaran bioetanol tidak menghasilkan karbon monoksida. Tidak seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin atau solar, tetapi emisi karbon dioksidanya sangat tinggi. Namun, emisi tersebut bukan masalah serius karena karbon dioksida dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Di samping itu,
Emisi nitrogen oksida yang dihasilkan selama proses pembakaran juga rendah. Dari ulasan saya di atas, dapat dirumuskan jika bahan bakar bioetanol dapat menjadi bahan bakar yang ideal untuk pembakaran pada mesin. Berikut adalah 5 alasan bioetanol dapat menjadi bahan bakar yang ideal untuk pembakaran pada mesin. Yang pertama, memiliki bilangan oktan yang tinggi sebesar 108,6 dibanding bensin dengan angka bilangan oktan sebesar 88. Bilangan oktan yang tinggi akan mencegah letupan saat pembakaran. Kemudian, efisiensi bahan bakar akan meningkatnya sebesar 10% dengan pencampuran bensin dan etanol dengan rasio 60:40. Yang kedua, hasil pembakaran yang lebih bersih karena mengandung oksigen, sehingga emisi karbon monoksida yang dihasilkan rendah, sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran udara. Dengan begitu, lingkungan akan bersih, dan manusia yang menghirup udara dapat terhindar dari penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar minyak bumi. Yang ketiga, pembakaran bioetanol sedikit lebih dingin sehingga dapat memperpanjang usia mesin. Yang keempat, bioetanol memiliki efisiensi yang tinggi dan dapat meningkatkan energi. Yang kelima, bahan bakar bioetanol memperluas pasar produk petani, terutama sektor gula. Jika bioetanol diproduksi skala besar oleh industri, maka akan memerlukan bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung. Hal ini menguntungkan petani karena dapat dengan mudah menjual hasil panennya ke industri, sehingga bahan baku tersebut yang dipanen tidak akan terbuang dan harganya pun tidak akan anjlok di pasaran. Untuk industri sendiri, tentu akan dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan sedikit tentang biogas dan cara kerja reaktor biogas untuk memproduksi gas dari limbah organik. Berikut penjelasannya. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan kotoran hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat populer digunakan untuk mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil mengurai dan sekaligus mengurai volume limbah buangan. Metana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan dari atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Saat ini, banyak negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik dari limbah cair maupun limbah padat, atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan biologi mekanis pada tempat pengolahan limbah. Nah, tadi kan saya mengatakan akan menjelaskan sedikit tentang reaktor biogas dan cara kerja reaktor biogas. Berikut adalah cara kerja reaktor biogas untuk memproduksi biogas. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran ternak tersebut masuk ke digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas
yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Sluri yang sudah tercerna yang ada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, sluri di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian sluri tersebut ditampung melalui biosluri. Sluri dapat digunakan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Nah, itulah tadi cara kerja dari reaktor biogas untuk memproduksi gas dalam skala rumah tangga. Sekarang kita bergerak sedikit mengarah ke gas landfill. Gas landfill adalah gas yang dihasilkan oleh limbah padat yang dibuang di landfill. Sampah ditimbun dan ditekan secara mekanik dan ditekan dari lapisan di atasnya. Karena kondisinya menjadi anaerobik, bahan organik tersebut terurai dan gas landfill dihasilkan. Gas ini semakin berkumpul untuk kemudian perlahan-lahan terlepas ke atmosfer. Hal ini menjadi berbahaya karena 1. Dapat menyebabkan ledakan, 2. Pemanasan global melalui metana yang merupakan gas rumah kaca, 3. Material organik yang terlepas dapat menyebabkan photochemical smoke. Kemudian tentang komposisi biogas umumnya. Komposisi biogas bervariasi, tergantung asal proses anaerobik yang terjadi. Gas landfill memiliki konsentrasi metana sekitar 50%, sedangkan sistem pengolahan limbah maju dapat menghasilkan biogas dengan 55-75% CH4. Komposisi biogas. Biogas terdiri dari komponen metana 55-75%, karbon dioksida 24-45%, nitrogen 0-0,3%, hidrogen 1-5%, hidrogen sulfida 0-3%, oksigen 0,1-0,5%.